Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Anak-anakku yang sholih sholihah yang sekarang berada di rumah, semoga kita semua dalam lindungan Allah tabaraka wa taala, dan nikmat yang Allah limpahkan pada kita ini adalah kita selalu untuk disyukuri. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita berharap mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga antum semua sehat selalu dan bisa belajar bersama ya. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini insyaallah mata pelajaran kita adalah pecahan ya, matematika, yaitu yang berjudul pecahan. Baik, anak-anakku sholih sholihah, antum bisa membuka buku tematik kalian di halaman 27. Di sini ada sebuah cerita yang akan Ustadz bacakan. Suatu hari Umar pergi ke sekolah. Ia tidak sempat sarapan. Ia juga tidak membawa bekal dan uang. Ketika istirahat, Umar merasa lapar. Salman melihat Umar tampak pucat. Salman mendekati Umar. "Aku punya 1 donat. Kita bagi 2 ya Umar," kata Salman. "Jazakallahu khairan." "Terima kasih Salman," kata Umar. Baik adik-adik, di sini ada sebuah kisah persahabatan 2 orang laki-laki yang berada di sekolah. Yang satu ketika sekolah belum sarapan, dan yang satu sahabatnya memiliki bekal, yaitu donat. Baik, kita gambar dulu ya donatnya. Saya juga belajar gambar donat ceritanya. Terus gimana? Urak-urak gitu aja ya. Donat. Baik. Ada sebuah donat. Donat tersebut adalah miliknya Salman. Kemudian Salman memberikan sebagian dari donat Salman kepada Umar. Jadi, saat gambar juga ya. Gimana tadi? Jurak-jurak gitu donatnya. Kapan ya donatnya tidak beraturan. Baik, 1 donat dibagi menjadi 2. Yang satu milik Salman, yang satu yang sebagian diberikan kepada Umar. Baik adik-adik, berkaitan dengan belajar pecahan adalah 1 itu dibagi menjadi beberapa atau bisa menjadi 2, seperti pada kesempatan contoh Umar dan Salman. Jadi kalau kita tulis pecahan sama dengan adalah 1/2. Ustadz, gimana kok kita bisa menulis 1/2? Satu di sini kita dapat karena donatnya Salman hanya berjumlah 1. Ini 1. Kemudian gimana kok ini bisa jumlahnya 2? Karena 1 donat dipotong menjadi 2. Mana? Ini 1, 2. Jadi 1/2, 1/2. Nah, contoh ini
bisa kalian ambil banyak sekali contoh yang lainnya, bukan hanya donat saja. Bisa juga kalian punya lemper mungkin ya, di sekolah antum bawa lemper kotak gini ya, lempernya ya. Nah, antum potong seret, yang satu kasihkan temen, satu dimakan sendiri. Ini juga bisa ditulis 1/2. Itu contoh lainnya. Baik, kemudian di halaman 27 di sana juga ada sebuah contoh ya, yaitu beberapa bangun yang nilainya setengah ya, seperti persegi panjang, ya, kemudian segitiga dan lain sebagainya. Jadi contoh untuk 1/2 ini sangat banyak di sekitar kita. Baik, kita lanjut ke halaman 28. Saya hapus dulu ya. Di halaman 28 ini ada sebuah contoh lagi. Ini berkaitan dengan kue bolu. Suatu hari, Ali, Ibrahim, dan Yusuf datang ke rumah Hasan. Mereka ingin mengerjakan tugas bersama-sama di rumah mereka, di rumahnya Hasan. Ibu memberikan sepotong kue bolu. Berapa bagian yang diterima oleh tiap anak? Kue bolu itu tentunya kalau kalian pernah beli, ya sama seperti donatnya, bulat seperti ini. Diarsir aja ya, kayak gini. Kue bolu. Baik. Pertanyaannya adalah berapa bagian diterima oleh tiap anak? Jadi gini adik-adik. Ya. Kue bolu tersebut akhirnya dipotong menjadi berapa? Menjadi 4. Karena dibagikan kepada Ali, Ibrahim, Yusuf, dan Hasan sendiri. Baik, gimana caranya? Seperti ini. Kita arsir ya kue bolunya. Baik, kue bolu yang semula adalah di atas ini. Kemudian kue bolu tersebut dibagi menjadi 4. Jadi adik-adik, kita tulis di sini ya, 1/4. Pertanyaannya adalah 1 dari mana Ustadz? Jawabannya ini 1 dari kue bolu yang lengkap ya, kue bolu yang lengkap atau utuh ya, masih utuh. Kemudian 4 didapat dari sini ya, bagikan pada temannya Ali ya, kemudian Ibrahim, kemudian Yusuf, dan yang terakhir adalah Hasan. Berapa? 1, 2, 3, dan 4. 4 ditaruh di bawah sini. Baik. Kemudian berarti jawabannya adalah maka ya, di halaman 28 setiap anak mendapatkan bagian 1/4. Ini namanya 1/4 ya adik. 1/4 itu namanya 1/4. Kalau tadi 1/2 itu namanya setengah ya. 1/4 atau 1/4. 1/4 nah, ya. 1/4 atau ditulis 1/4 ya.
Paham ya insyaallah? Baik, alhamdulillah. Baik, di bawahnya juga ada contoh ya, bangun datar. Ada beberapa bentuk ya di sana. Dan untuk halaman 29 bisa kalian kerjakan di rumah ya. Untuk warna yang diarsir ya. Untuk yang untuk bangun yang diarsir itu ditulis di atas ya. Ditulis di atas. Kemudian yang tidak diarsir ditulis di bawah. Baik, saya kasih contoh ya. Untuk mengerjakan halaman 29. Ini contohnya. Untuk yang diarsir itu ditaruh di atas kayak gini. Sama dengan yang diarsir jumlahnya berapa adik-adik? 1. Berarti tulis 1. 1 per, kita hitung berapa kotak di situ. 1, 1, 2, 3. Nah, berarti di 3. Mudah ya, insyaallah. Untuk halaman 29 dikerjakan di rumah. Insyaallah mudah. Bisa juga belajar dengan orang tuanya maupun kakak dan teman-temannya yang lain. Gitu ya. Baik, kemudian bisa antum buka di halaman 30 ya. Di halaman 30 di sana membaca dan menulis lambang bilangan pecahan. Di situ sebenarnya contohnya hampir sama dengan yang ada di halaman 28 ya. Akan tapi adik-adik, di halaman 30 ini jumlah arsir yang diarsir itu lebih banyak daripada yang di halaman 28. Dan di sana juga sudah ada contoh ya, di halaman 31 itu juga bisa dikerjakan di rumah. Insya Allah itu mudah. Kemudian juga halaman 32, 33 dan 34 bisa antum kerjakan di rumah untuk belajar ya, karena tentunya kalau di rumah pasti akan banyak mainnya daripada belajarnya. Jadi selain antum murojaah dan menambah hafalan, tentunya belajar mata pelajaran umum maupun diniyah harus betul-betul dimaksimalkan, gitu ya. Dan ini adik-adik, berkaitan dengan pecahan ini ya, kita diingatkan bahwa apa yang kita miliki ini sebagian juga adalah milik orang lain. Seperti harta yang kita miliki, makanan yang kita miliki. Di sini sudah dicontohkan Umar dan Salman. Salman yang baik hati memberikan sebagian dari makanannya kepada Umar. Tentunya ini juga telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para umatnya, dan kita sebagai umat Rasulullah juga harus belajar untuk berbagi kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, sahabat kita, walaupun kita berbagi dengan jumlah yang sangat kecil. Hal itu bisa menyebabkan tambahnya kecintaan sesama muslim. Barakallahu fikum. Insyaallah matematika pada kesempatan pagi hari ini mudah untuk belajar di rumah. Kita cukup sekian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.